Before we start, let's pray together. Di pertemuan sebelumnya, kita udah belajar apa sih? Ada yang masih ingat? Kelainan? Kelainan kulit, betul. Ada apa aja macam-macam kelainan kulit? Blackheads atau komedo hitam, whiteheads, wajah menjerawat, hiperpigmentasi. Hari ini kita akan mempelajari tentang perawatan wajah dengan teknologi. Sebelum kita balik materi ke sini, Miss mau tanya dulu, apa sih yang dimaksud dengan teknologi? Satu kali ujian di sini. Betul, mempermudah pekerjaan manusia. Alat teknologi yang biasanya kalian pakai, yang kalian tahu kira-kira banyak ya. Di keseharian kita tuh di rumah, di sekolah itu pasti udah banyak banget alat teknologi, alat elektronik. Nah, tapi selain alat-alat yang udah kalian sebutkan tadi, di dalam dunia kecantikan juga ada alat teknologi. Nah, itu biasanya dipakai untuk perawatan wajah, bisa juga ada di perawatan badan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari alat teknologi yang digunakan pada perawatan wajah. Ya, betul. Jadi, perawatan wajah dengan teknologi itu merupakan tindakan perawatan wajah yang menggunakan alat listrik yang gunanya untuk membantu kita sebagai beautician itu mempermudah pekerjaan kita dan juga itu membantu keefektifan serta kecepatan dan kehigienisan kita dalam bekerja. Terus, kenapa kita sebagai siswa SMK Kecantikan harus belajar mengenai alat-alat listrik teknologi? Itu karena nanti di dunia kerja, di bidang industri, kalian akan bertemu dengan alat-alat yang akan jelaskan nanti. Jadi sebelum kalian terjun ke sana, kalian perlu tahu dulu gimana sih cara mengoperasikan alat-alat listrik, bagaimana SOP yang benar. Jadi jangan sampai kita itu menggunakan alat listriknya salah. Karena kalau misalnya kita nggak tahu cara penggunaannya, itu bisa berakibat fatal. Sebelum Miss jelaskan alat-alat listrik yang ada di sini, kalian perlu tahu dulu mengenai pengetahuan alat listrik. Di sini ada 4 golongan alat listrik. Yang pertama ada hidroterapi atau alat listrik yang berhubungan dengan
pertama ada magnifying lamp. Nah, ini dia bentuk dari magnifying lamp. Nah, magnifying lamp ini dia berfungsi untuk melihat kondisi wajah klien. Karena di sini magnifying lamp itu dia berupa kaca pembesar. Yang di bagian tengah ini dia itu kaca pembesar, dan di bagian bawah dia dapat mengeluarkan cahaya. Jadi di bagian bawah itu dia ada lampunya. Ketika kita nyalain tombol on, itu nanti dia akan nyala. Nah, di situ kita bisa melihat wajah klien dengan jelas. Jadi semua penyakit kulit, kelainan kulit, kalau misalnya ada jerawat, ada komedo, itu sangat terlihat jelas di magnifying lamp ini. Ini Miss sudah ada cat. Nah, Miss mau kalian mengklasifikasikan. Tadi Miss sudah jelasin kan ada 4 golongan alat listrik. Nah, Miss mau kalian mengklasifikasikan dari alat-alat yang ada di sini, mereka masuk ke golongan listrik apa? Nah, yang pertama ada magnifying lamp. Dia masuknya ke mana? Helioterapi. Karena kenapa? Betul, dia ada cahayanya. Jadi masuknya ke helioterapi. Kalau vaporizer, hidroterapi. Karena ya, dia ada airnya dan mengeluarkan uap ya. Kalau sprayer, benar, karena tadi dia untuk mengaplikasikan toner. Toner itu air, jadi dia ke hidroterapi. Kalau blue light, helioterapi. Nah, high frequency. Kalau high frequency dia masuknya kemana? Helio atau elektro? Elektroterapi ya, karena dia alat listrik yang listriknya itu langsung dihantarkan ke kulit klien tanpa perantara apapun. Kalau galvanik, elektro atau elektro ya, elektroterapi, karena dia sama kayak high frequency. Dari alat listrik itu langsung dihantarkan ke kulit klien. Kalau primator, ya, primator maksudnya ke mekano karena dia penggunaannya dia bergerak, ya, dia memutar. Jadi dia masuknya ke mekano. Kalau vacuum suction, ya, mekano juga karena dia penggunaannya disedot atau dihisap ya. Jadi dia masuknya ke mekano. Sekarang di sini juga sudah ada alat perawatan wajah yang sesungguhnya. Nah, di sini Miss akan menjelaskan cara penggunaannya. Nah, tapi sebelum Miss jelaskan alat yang ada di sini, Miss mau nanti ada satu orang yang Miss tunjuk untuk menunjukkan mana alat yang Miss mau jelaskan. Nah, ini yang pertama di sini ada alat listrik. Jadi sebelum kita menggunakan semua alat yang tadi itu, ini ada alat utamanya supaya mereka itu bisa nyala. Jadi semua alat itu disambungin dulu ke sini, baru alat-alat yang lain bisa nyala. Nah, ini cara penggunaannya dicolokin dulu. Nah, setelah itu kalau udah dicolok, di sini ada tombol on, ada tombol power, ada tombol on off. Kalau mau nyalain berarti dipencet ke on. Nah, kayak gini dia udah nyala. Sekarang Miss mau jelasin cara penggunaan alat primator. Miss mau Vivi tunjukin mana alat primator. Gimana? Ya, betul, benar sih. Makasih. Nah, di sini ada alat apa ini? Primator. Tadi primator ada 3 aksesorisnya. Ada apa aja? Betul. Nah, jadi alat primator itu dia punya 3 aksesoris. Nah, aksesorisnya adalah ini. Ini brush, ini spons, dan ini betul. Cara penggunaannya, ini si brush
si aksesorisnya ini kita masukkan dulu ke golongan yang ada di sini. Itu tinggal ditanjukin aja sampai ini bunyi tek. Nah ini dia kayak gini udah terpasang. Selanjutnya ini kabel ini kita colok ke alat ini yang ada tulisan brush. Ini kita colok ke sini. Nah setelah itu, kalau udah dicolok, ini ada tombol on off lagi di sini. Itu kita nyalain, kita pencet yang on. Kalau udah dipencet on, itu di sini ada tombol yang bisa diputar. Ini merupakan alat untuk muter si brushnya mau seberapa kencang. Jadi ini kita putar. Nah kalau diputar, dia akan muter sendiri. Dan itu semakin kita putar ke kiri, itu akan semakin kencang putarannya. Kelihatan ya? Kelihatan kan? Oke. Selanjutnya alat vakum. Coba Aska. Alat vakum. Vakum suction ya. Ya, betul. Ya benar ya, ini adalah alat vakum. Dan ada juga sebenarnya yang kayak gini bentuknya. Jadi kalau yang bentuknya pipih dan lebar kayak gini biasanya digunakan di area wajah yang lebar kayak pipi dan dahi. Kalau udah masuk ke area wajah yang kecil kayak hidung sampai ke cuping atau dagu, terus di bagian atas bibir itu pakai elektrod yang kecil kayak gini. Oke, dari sini Miss kan udah jelasin semuanya. Sekarang Miss mau tanya ya ke kalian, masih ada yang ingat nggak fungsi dari magnifying lamp? Fungsi dari magnifying lamp ada yang tahu? Ya, boleh Zahra? Melihat kondisi wajah klien. Iya betul, magnifying lamp untuk melihat kondisi kulit wajah klien. Kalau kontraindikasi dari alat vakozon, boleh Laila? Klien yang memiliki penyakit asma dan kulit iritasi. Iya benar ya, klien yang memiliki asma dan kulit iritasi. Kalau fungsi dari primatostone, siapa yang tahu? Fungsi dari primatostone? Iya betul, untuk pemipisan kulit pada saat peeling, dia mengangkat sel kulit mati ya. Kalau seorang beautician, kenapa dia perlu mempelajari semua alat-alat yang ada di sini? Boleh Cika? Cara perawatan aman dan maksimal. Kalau salah pakai bisa bikin kulit klien iritasi atau bisa mengakibat. Ya betul ya. Kenapa kita harus mempelajari semua ini? Karena biar pada saat perawatan itu berjalan dengan aman tanpa adanya hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke. Dari situ ada yang mau bertanya? Saya bisa bertanya. Boleh Najwa? Kalau misalkan alat-alat mesin ini salah dipakai, bisa bikin kulit iritasi atau bahaya nggak bisa? Iya, bisa banget ya. Kalau misalnya alat-alat ini kita sampai salah pakai, misalnya ada kulit klien dengan kondisi kulit wajah berjerawat, itu kan tidak boleh dilakukan peeling dengan primator brush. Nah, kalian nggak tahu nih kalau ternyata itu nggak boleh. Nanti si kulit klien itu malah jadi iritasi dan jerawatnya malah jadi lebih banyak lagi. Makanya kita sebagai beautician itu penting banget tahu cara memakai semua alat ini. Itu Najwa. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Boleh Najwa dulu? Najwa dulu. Kalau kulit sensitif, alat vaporizer dan primator sebaiknya dihindari karena kulit sensitif itu kan dia kena gesekan dikit aja langsung merah ya biasanya. Nah kalau misalnya pakai primator itu kan dia gesekannya lebih kencang lagi. Kalau misalnya digunakan kulit sensitif, takutnya mukanya malah jadi iritasi. Jadi lebih baik jangan ya. Seperti itu. Ada lagi? Serius. Kenapa kalau pakai alat high frequency kadang-kadang direct dan indirect? Terus sebenarnya buat kita. Alat HF ya. Kenapa ada direct dan indirect? Sebenarnya itu
bawakan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan minggu depan, Miss akan menjelaskan mengenai langkah-langkah perawatan dengan teknologi sesuai dengan kondisi kulit wajah klien.